pada tanggal 6 Juli 2023 kemarin beliau jatuh dari dunia. Oleh dokter dinyatakan bahwa beliau stroke dan lumpuh karena memang seluruh badannya tidak bisa digunakan. Gitu. Dan suaranya sudah hilang. Kemudian 3 hari dirawat. Saya kenalkan dengan berdua ICU setelah minum ASI, submerasi dan bersubduksi ini, beliau bisa duduk dan berdiri. Jadi ini luar biasa memang. Boleh tepuk tangan yang meriah dong. Ya, dan bisa jalan tepat-tepat masih saya katakan. Jadi setelah 1 bulan lancar berjalan, suaranya juga alhamdulillah sudah bisa berjalan. Jadi sebenarnya dia sudah lancar, sekarang nangis tergantung. Dulu tak keluar suaranya. Dia kalau ditanya kan agak melo mungkin ya, tapi dokter juga sangat apresiasi, sangat cepat perkembangannya. Karena 3 minggu setelah minum itu sudah tidak pakai kursi roda saya ke rumah sakit. Jadi sekarang masih setiap 1 bulan sekali kontrol. Jadi perkembangannya sangat-sangat dahsyat setelah mengkonsumsi ASI. Itu patah tulang. Patah tulangnya bukan cuma patah tulang kayu juga, jadi memang patah tulangnya itu ternyata dia osteoporosis. Jadi remuk. Nggak cuma patah ya, jadi remuk. Setelah bawa ke rumah sakit, ternyata katanya harus operasi. Tapi ya itu karena remuknya itu jadi agak susah ya, agak komplikasi. Jadi setelah dioperasi, jadi langsung tuh Kamis jatuh, Jumat langsung operasi. Setelah operasi itu kayak nggak ada semangat hidupnya. Katanya terus lemes gitu. Bener-bener mamaku itu orang yang nggak bisa diem. Sama sekali nggak bisa diem. Umurnya sudah 70. Jadi tapi luar biasa ya. Masak, masih ngurus tanaman, masih ngurus cucunya, masih ke pasar, masih kemana-mana. Neng, mau coba Subarashi nggak? Apaan sih Subarashi? Aku bilang aku pernah dengar tapi emang nggak pernah ngulik karena nggak tertarik gitu loh, karena apa sih gitu kan? Dia bilang Subarashi ini untuk regenerasi sel. Aku pikir beneran, aku bilang emang ada? Ini tulang loh, gitu kan? Tulang maksud aku tulang itu kan susah gitu ya untuk regenerasi. Jadi bisa ya bilang gitu. Jadi aku bismillah, aku beli langsung. Terus aku belilah itu 1 sugar, 1 unsur. Aku kasih mama, jadi dia pulang dari rumah sakit tuh. Setelah 3 hari di rumah sakit, dia pulang. Aku langsung kasih. Dalam waktu nggak nyampe 10 hari, itu mama tuh udah yang darinya nggak ada semangat, itu langsung kelihatan lagi kayak matanya tuh hidup lagi. Bulan Oktober akhirnya alhamdulillah perlahan-lahan makin sehat, dicek ke dokter, mulai nyambung. Terus kata dokter ini kok cepet banget ya katanya gitu, bekasnya juga terlihat lebih mulus, cepet banget mulus gitu. Terus tulangnya juga udah bagus gitu. Jadi untuk mengungkapkan rasa syukur bulan Desember aku bawa umroh. Tapi aku bilang nih, aku ini hati-hati karena ini
Alhamdulillah, emang kuasa Allahnya di sana itu dia nggak ada sama sekali takut gitu sama orang kan. Kalau kita ada trauma ya, kalau habis ini takut patah lagi atau apa. Itu alhamdulillah dia tawaf sendiri, sa'i sendiri tanpa didorong, tanpa apa. Dan dia sikut-sikut orang-orang gede itu dengan pede gitu. Aku yang takut, dia agak, Umi udah kita agak minggir aja. Dia bilang, kalau minggir kita lama katanya gitu, kita harus di tengah. Jadi Umi itu malah justru semangat gitu, kelihatan sekali semangat. Sampai sekarang nih berarti dari Oktober ke bulan ini tuh memang ya udah hampir kayak ada bekas. Ya, jadi sebenarnya saya ini spesialisnya adalah ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dulu namanya adalah rehabilitasi medik. Tapi subspesialis saya memang adalah untuk rehabilitasi muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu adalah otot, tulang, dan persendian. Dan belakangan ini pun saya juga mendalami tentang regeneratif medicine. Jadi untuk regenerasi di bidang muskuloskeletal. Ya, jadi spesialis saya sebetulnya itu. Ya. Ya. Regenerasi apa tadi? Untuk tulang? Ya, regenerasi untuk otot, tulang, sendi. Ya. Otot, tulang, sendi. Ya. Saya sendiri memakai SOP ini, ya. Okay. Saya mengkonsumsi SOP ini dan juga saya juga sharing tentunya SOP ini ke pasien-pasien saya karena memang manfaatnya sangat baik sekali dan cocok untuk bidang saya gitu. Ya. Jadi manfaat yang saya rasakan dengan SOP ini, saya pribadi merasakannya badan menjadi lebih fit, kemudian juga rambutnya juga nggak rontok, itu yang saya rasakan ya. Kemudian untuk pasien saya sendiri, karena bidang saya adalah otot tulang sendi, saya melihat kandungan SOP ini ada 3 kandungan yang menurut saya sangat sesuai, yaitu mengandung kolagen, kondroitin, dan asam hyaluronat atau hyaluronic acid, di mana itu sangat bagus untuk nutrisi sendi, terutama untuk pelumas sendi. Nah, saya lihat ini kandungannya bagus sekali nih karena ada mengandung 3 zat tadi. Kemudian juga yang selanjutnya bahwa SOP ini bisa meningkatkan aliran darah atau memperlancar aliran darah. Dan itu saya pikir sangat diperlukan untuk proses penyembuhan jaringan. Ya, jaringan apapun tuh butuh suatu aliran darah yang baik untuk terjadinya proses penyembuhan yang baik. Jadi saya coba untuk pasien-pasien saya berikan SOP ini. Sejauh ini pasien yang sudah coba SOP itu mereka ada perbaikan atau biasa aja atau gimana dok? Ya, jadi sebagai seorang dokter tentunya kalau saya memberikan suatu terapi apapun termasuk obat, pasti akan saya follow up, saya monitor. Dan parameter untuk memonitornya itu setiap penyakit beda-beda, ada caranya. Ya, yang paling sederhana yang saya amati adalah tentunya dari nyeri, ya derajat nyerinya. Nah, biasanya pasien-pasien itu kadang-kadang setelah diterapi masih nyeri, setelah beberapa kali terapi masih nyeri, saya pantau terus. Setelah saya gabung dengan pemberian SOP ini, jadi misalnya pasien yang tadinya terapi harus 6 kali masih nyeri, kemudian 3 kali setelah saya gabung dengan SOP, 3 kali terapi nyerinya sudah berkurang sangat jauh. Berarti kesimpulannya sangat bagus dan efektif ya dok? Iya, sangat bagus dan efektif untuk pasien-pasien, terutama bidang saya ya, untuk regenerasi otot tulang sendi. Dok, pernah enggak rasa ini suplemen ini? Saya bilang belum. Ya kan? Artinya dokter cobalah. Akhirnya saya minum, Pak. Nah, waktu itu asam urat saya tinggi, Pak. Kaki saya itu lagi bengkak. Jadi saya pincang ke rumah Bu Dewi. Jadi yang setir waktu itu kakak saya, Mbak Ivana. Nah, begitu saya lagi minum obat anti nyeri untuk menghilangkan nyeri. Nah, begitu saya minum 1 saset, Putsupusi 1, Subarasi 1, Pak. Besok pagi saya kaget, saya bilang, Mbak, ini kaki saya masih nyaman ini, belum sakit. Saya belum minum obat nyeri juga. Coba saya tunggu sampai jam 12 siang, saya bilang. Di jam 12 siang saya rasa juga, Pak, oh, ini nggak sakit. Berarti ini efek dari suplemen yang saya minum tadi malam. Nah, akhirnya Pak, saya lihat kondisi kaki saya, wah bengkaknya turun, Pak. Itu yang membuat saya, wah ini memang suplemen bagus sekali. Saya kan pernah mengalami demensia parah, itu tahun 2011. Tapi dengan suplemen lain saya memang membaik, tapi lebih kurang saat itu saya rasakan tuh mungkin kalau boleh dibilang 60% lah ya membaik, tapi stagnan setelah
berapa ya, dari 2011 sampai 2019. Setelah saya minum AFC itu perkembangannya lebih dari setengah tahun. Saya lihat perkembangan memori saya jauh lebih membaik lagi. Oh gitu, iya. Demensia tuh Tapi kepikulan ya. Umur Pak dokter mulai demensia? 50 lebih. Karena kan masih muda ya, kan Nah, biasa kan demensia ya. agak ini kan. Saya waktu itu kan baru 50 berapa ya, 54 gitu ya. Iya. 13 tahun yang lalu. Nah, berarti sekarang udah oke semua dok. Bisa dibilang udah 100% dok itu? Tidak, 90 lebih kurang 90. Masih ada kadang-kadang suka Iya. Jadi dokter setelah minum itu berapa lama dokter rasa ada perubahan di demensia dokter? Setengah tahun lebih. Tubuh kita ini terdiri dari bagian terkecilnya namanya sel, Pak. Nah, kita belajar sedikit ya. Bagian terkecil tubuh manusia namanya sel. Jadi kalau ingin membuat tubuh kita sehat dan kuat, pastikan sel-sel tubuh kita sehat dan kuat. Apa syaratnya sel kita sehat dan kuat? Sel bisa dan mampu melakukan proses regenerasi sel. Walaupun proses regenerasi sel sejak usia 40 tahun, proses tersebut tentunya akan menurun. Apalagi yang sudah 70 tahun. Ya. Kalau dulu waktu masih muda Bapak luka, atau masih kecil, luka nutupnya beberapa menit, tapi kalau sekarang luka nutupnya bisa berjam-jam bahkan berhari-hari sembuhnya, kan gitu ya. Itu menunjukkan proses regenerasi sel di tubuh Bapak itu sudah mulai menurun jauh. Ya, oke. Bagaimana cara supaya sel kita sehat? Ya, sel dikasih makanan yang baik, Pak. Jangan dikasih makanan yang tidak baik. Makanan sel itu adalah protein. Lebih tepatnya adalah asam amino. Asam amino adalah hasil metabolisme dari protein. Lalu makanan sel yang kedua adalah oksigen. Dan yang ketiga adalah air. Siapa yang bawa itu? Siapa yang membawa tiga komponen tadi yang dibutuhkan oleh sel? Yang bawa adalah darah. Darah itu ibarat mobil pengangkut. Kalau ada mobil berarti harus ada jalannya, betul? Jalannya darah namanya pembuluh darah. Artinya kesehatan tubuh kita juga ditentukan oleh kesehatan darah dan pembuluh darah. Rusaknya darah ya dan rusaknya pembuluh darah ini masalah besar, Pak. Sehingga yang pada akhirnya proses tadi akan terhambat. Apa ciri-ciri mereka yang darahnya sudah mulai rusak, pembuluh darahnya sudah mulai tersumbat? Ya kaki gampang kesemutan, gampang baal, kebas-kebas. Kalau di kepala yo sering migrain, leher kenceng, tubuh lemah. Kalau terjadi sumbatan di jantung akan nyeri dada, sesek dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa sudah terjadinya kerusakan darah dan pembuluh darah. Itu mampu mengalami regenerasi, neurogenesis namanya. Itu 3 bulan itu sudah regenerasi. Asalkan bahan baku untuk melakukan regenerasi sel itu terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas. 1 tuh dari makanannya dia, 2 dari nutrisi yang kita kasih. Kalau kita mengharapkan regenerasi itu diperoleh dari makanan yang kemarin yang dia konsumsi yang bikin dia stroke, ya nggak akan terjadi regenerasi yang bagus. Itu intinya itu. Makanya kita bersyukur banget ada Hikari. Pasien-pasien orang stroke, Alzheimer, demensia. Tahu nggak, Alzheimer itu adalah diabetes tipe 3. Jadi selama ini pendekatan terhadap diabetes itu bukannya salah ya, belum tepat. Karena tidak menganggap bahwa diabetes itu bisa disembuhkan. Bisa. Pankreas itu bisa diregenerasi, sangat bisa. Sudah ada bukti klinisnya bahwa regenerasi sel beta pankreas itu 3 bulan. Itu luar biasanya tubuh manusia ciptaan Allah. Tugas kita adalah memberikan bahan baku yang terbaik, nutrisi yang terbaik, sehingga organ-organ yang rusak bisa melakukan regenerasi. Regenerasi itu artinya adalah kemunduran di mana sel-sel sudah mulai berkurang. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam tubuh kita ada sel yang penting, namanya stem cell, sel induk, sel punca atau mother cell disebut. Nah, sel ini bertanggung jawab untuk mencari sel-sel yang rusak dan mati. Dan secara otomatis dia ganti jadi baru dengan cara regenerasi sel. Kalau terapi stem cell tidak ada yang dalam bentuk apapun, mau cairan kah, tablet kah,
yang dikatakan ada stem cell-nya itu semuanya bohong teman-teman gitu ya. Jadi yang benar adalah edukasi yang diberikan dari AFC, yaitu stem cell adalah tindakan dari suntikan yang parenteral. Nah, untuk bagaimana caranya? Kalau kita nggak bisa lakukan itu atau nggak mampu, kita lakukannya dengan cara yang lebih simple. Nah, di AFC ada caranya teman-teman, di mana kita bisa menstimulasi stem cell tadi. Ibarat kata gini teman-teman, ada atlet yang sudah loyo, nggak mau tanding lagi, nggak semangat lagi latihan, kita bikin dia dimotivasi lagi. Gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan satu cara aja, yaitu harus ada produk yang paten fungsinya adalah regenerasi sel. Karena regenerasi sel itulah dasarnya sistem sel ini jadi semangat lagi mau bekerja.